ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Mas Zul sudah ketemu Mas Zul. Afwan lupa naruhnya. Kita melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini di halaman 34. Wa hadzal kalamu an tauhidin nasiriyah ala asas annahu intashara fin nasi ta'liqun tisarihim bi ghairillah wa ta'alluquhum fihi bi tawaghitiz zulmi wal ghatarisah. Dan pembicaraan tentang tauhid nasiriyah, ada tauhid jenis baru lagi nasiriyah. Kemudian ada tauhid hakimiyah, kemudian ada tauhid raziqiyah, tauhid rezeki. Sekarang ada tauhid nasiriyah, tauhid pertolongan. Ala asas dibangun di atas prinsip annahun tasyara finnas, bahwasanya menyebar di tengah-tengah manusia, ta'liqun tisarihim bi ghairillah, menyebar di tengah-tengah manusia, mereka itu mengharapkan pertolongan atau meminta pertolongan dengan selain Allah. Wa ta'alluquhum fihi, dan bergantungnya mereka kepada selain Allah itu di dalam masalah apa? Pertolongan. Bitawaghiti dzulmi, yaitu agar mendapat pertolongan dari taghut-taghut yang zalim. Begitu. Karena banyak di tengah manusia itu mereka mengharap pertolongan dari selain Allah. Contohnya apa dia? Jadi mereka itu terkadang kalau kondisi politik sedang gawat itu, seolah-olah keadaan politik itu adalah akhir dari segala-galanya. Wis remuk iki anggere penguasane bukan iki, wis umat Islam mesti dadal duel. Sehingga mereka menggantungkan pertolongan itu kepada selain Allah. Ning nek presiden iki mesti apik, jos. Umat Islam mesti menang. Mantap joyo. Ning nek ra iki remuk wis. Sehingga mereka itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menyimpang dari sisi intisar ini, menyimpang dari sisi mengharap pertolongan Allah. Mengharapnya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Lalu dibuatlah tauhid apa? Nasiriyah. Agar manusia itu apa itu? Meminta pertolongan, meminta kemenangan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tauhid al-jabarut, ada tauhid jabarut ala asas anna aktsaral mutasallitin al-yauma tajabbaru wa taghaw wa halum majarra. Ya, kemudian ada tauhid jabarut yang dibangun di atas prinsip bahwa banyak manusia yang di zaman sekarang itu menjadi penguasa, mereka itu tajabbaru, yaitu apa ya? Bertangan besi, wa taghaw, dan melampaui batas gitu. Karena banyak penguasa yang menyimpang dari sisi sifat penguasa yang baik, lalu mereka menjadi penguasa bertangan besi, maka kita harus membuat tauhid al-jabarut. Nah, cara berpikir ini diterima apa tidak? Kita terima apa tidak? Tidak. Kalau antum bilang diterima berarti antum nggak paham isi kitab ini gitu. Jadi kemarin itu Syekh sedang menceritakan ada sebagian orang yang mengatakan ada jenis tauhid yang lain yang keluar dari 3 jenis tauhid yang ada. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Mereka membuat jenis tauhid baru namanya tauhid hakimiyah. Kenapa? Alasannya karena di zaman sekarang
banyak orang melakukan kesyirikan di bidang hukum. Maka kita perlu ada membuat tauhid hakimiyah. Kalau kita ikut mereka, ya, nanti nggak akan ada habisnya namanya tauhid itu. Sekarang banyak orang menyimpang akidahnya dari sisi rezeki, kita bikin tauhid rezeki. Banyak orang menyimpang tauhidnya dari sisi minta tolong kepada Allah, kita bikin tauhid nasiriyah. Kemudian tauhid al-jabarut, dan yang lainnya. Kalau begitu manusia nanti bisa membuat seenaknya sendiri jenis-jenis tauhid. Padahal semua jenis tauhid tadi sudah include, ya, sudah termasuk ke dalam 3 pembagian tauhid yang ada. Jadi Syekh itu sedang membantah gaya berpikir mereka. Itu hakikatnya ya tauhid itu ya hanya 3. Ya, tauhid hakimiyah sudah termasuk ke yang 3 itu. Tapi kenapa mereka kok setiap hari pagi, siang, sore, malam? Pagi, siang, sore, malam. Apalagi pagi, siang, sore, malam. Subuh. Itu senantiasa menggembar-gemborkan, meneriak-neriakkan apa? Tauhid hakimiyah. Apa sebenarnya yang mereka inginkan itu? Wa haqiqatul amri, hakikat dari urusan ini adalah anna ladaha ulai uqdatan tujahal hukam wa tujaha maudhu'is siyasah. Ya, bahwasanya mereka itu memiliki ikatan, memiliki gerundelan, satu hal yang tidak mereka sukai pada diri para penguasa. Gitu. Dan juga mereka memiliki unek-unek di dalam tema-tema perpolitikan. Li'annahum siyasiyun, karena hakikatnya mereka itu adalah para politikus. Mereka hakikatnya adalah para politikus. Fi surati du'atin islamiyin, yang para politikus yang kemudian menampakkan diri dalam wujud dai-dai yang islami, seolah-olah mereka menampilkan diri sebagai dai yang islami. Kemudian mereka kesana kesini membawa tauhid hakimiyah. Itu ada penyimpangan besar dalam bidang hukum. Pemerintah kita tidak menerapkan hukum. Ini penyimpangan dalam tauhid hakimiyah, tauhid yang keempat. Itu. Dan ini harus dilawan. Dan itu pembagian seperti itu tidak ada dikenal oleh para ulama salaf. Yang kedua, aslinya pakai shot ya. Aslinya mereka ini adalah para politikus yang ujung dari dakwah mereka merebut kekuasaan. Itu kan politik kan seperti itu ya, benar apa tidak? Yang namanya politik itu merebut kekuasaan, melengsarkan penguasa untuk meraih kursi kepemimpinan. Hanya saja mereka mengemasnya seolah-olah dalam bentuk apa? Yang islami. Bagaimana tadi? Fa'aradu al-muhafadzata ala hadhil 'uqdah wa ta'qidun nas biha, dan mereka ingin melanggengkan, mereka ingin melariskan dagangan mereka berupa unek-unek tadi. Mereka ingin melariskan dagangan mereka berupa politik tadi dengan nama-nama yang islami. La yakhtaruna ikhtiyarahum. Sampai mana kita? Wa hadhil uqdatu ma hiya illa al-hirsu 'ala ri'asah wal mulk. Dan pola pikir mereka itu hakikatnya yang mereka tawar-tawarkan kemana-mana, yang mereka dakwahkan kemana-mana, itu hakikatnya adalah merupakan al-hirs, semangat, ketamaan, 'ala ri'asati, terhadap kepemimpinan, wal mulki, dan juga apa? Ya, kerajaan, kekuasaan, seperti itu. Tapi rata-rata banyak kaum muslimin yang tertipu dengan jargon-jargon seperti itu. Wah, macam-macam syubhatnya itu banyak sekali. Kalau seorang penuntut ilmu tidak membaca kitab-kitab akidah yang dituliskan para ulama, mereka akan mudah sekali termakan oleh rayuan gombal para pembawa jargon tauhid hakimiyah. Ada yang kemudian terjun ke politik, ada yang pengajiannya itu isinya caci maki kepada penguasa terus, ada yang kemudian nekat memberontak, ada yang kemudian nekat memprovokasi untuk memberontak, memprovokasi untuk melawan, tapi dia sendiri tepas-tepas di rumah.
Ya, hujan-hujan itu ayo kalian itu para pemuda. Enggak betul itu. Dia sendiri enggak maju, dia tepas-tepas di rumah. Enggak bisa riming doke loro. Tapi mereka memprovokasi pemuda untuk ya itu, membuat kericuhan dan kekacauan. Tsumma yatahimuna man la yakhtaruna ikhtiyarahum fil itharati siyasiyah. Kemudian mereka ini yatahimuna, melontarkan tuduhan, caci maki, fitnah kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau memilih jalan dakwah mereka. Berupa apa? Al-itharah as-siyasiyah, yaitu provokasi politik. Dakwah yang ujung-ujungnya hanya berisi provokasi politik. Dakwah yang tidak mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Dakwah yang tidak mengentaskan umatnya dari kesyirikan. Dakwah yang tidak menyelamatkan umatnya, jamaahnya dari kebid'ahan. Bahkan kalau dikatakan dakwah tauhid, mereka anti dan alergi. Tidak usah bahas tauhid, tidak usah bahas sunnah. Biarkan umat Islam ini syirik ya ben. Bid'ah sekarang dewe-dewe itu hak asasi gitu. Yang penting kita bersatu padu. Bersatu padu di atas apa? Di atas jimat. Bersatu padu di atas pesugihan. Bersatu padu di atas penyembahan kubur. Bersatu padu di atas dukun, begitu. Itu persatuan yang tidak mungkin dan semu. Persatuan itu hendaknya dibangun di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menuduh, melontarkan tuduhan kepada orang-orang yang tidak mau menyibukkan diri dengan jargon-jargon politik mereka, bi annahum la ya'rifuna tauhid al-hakimiyah. Ente itu tidak ngerti hakikat tauhid hakimiyah. Begitu tuduhan mereka. Seolah-olah tauhid itu dari A sampai Z ya, masalah apa? Hukum dan politik. Ngerti enggak? Itu. Dan dai-dainya banyak sekali di zaman sekarang. Makanya menuntut ilmu itu tidak hanya modal semangat ngaji. Ya, hijrah pun juga tidak hanya bermodalkan semangat. Apa yang ada di depan kita langsung ditelan begitu. Enggak. Tapi menuntut ilmu, mencari jalan kebaikan, meniti jalan hidayah, itu juga dibutuhkan apa? Ilmu. Kalau tidak, kata para ulama, mathalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil hairi kabahimati amya'iqa dazimamaha a'ma ala iwajid tariqil jairi. Perumpamaan seorang yang jahil agamanya kemudian menjadikan orang yang jahil sebagai penuntun hidupnya. Dia pengen agama tapi dibelokkan ke politik praktis. Dia pengen agama tapi dibelokkan ke klenik. Dia pengen agama tapi pengen masjid tapi dibelokkan ke kuburan. Ya. Dia pengen membaca kitab Al-Quran tapi dibelokkan kepada kitab-kitab yang isinya khurafat, klenik, yang tidak ada sandarnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tertulis di dalam bahasa Arab, begitu. Jadi orang-orang itu menuduh ahli sunnati wal jamaah tidak mengerti hakikat tauhid hakimiyah. Padahal para ulama kita sudah membaca gelagat mereka ini yang gembar-gembar tauhid hakimiyah, ujung-ujungnya pengen mengajak umat untuk bergelut, berkubang di dalam apa? Di dalam noda-noda hitam perpolitikan yang keji. Wah, kalau bicara politik itu, antum masih muda. Kalau saya ini muda apa tua ya? Tapi saya sudah punya pengalaman tentang itu, meskipun belum banyak, tapi cukup lah. Pengalaman elek rasa okeh-okeh. Sidik wis cukup, ora kok imbah-imbuh. Pengalaman kok jelek. An ya'rifunahu aw ya'rifunahu lakinnahum yaskutuna anhu khaufan minal hukam. Itu tuduhan mereka yang kedua, yaitu ahli sunnah ya'rifunahu, mengetahui tauhid hakimiyah, lakinnahum, tapi ahli sunnah yaskutuna anhu, mereka diam dari menyuarakan tauhid hakimiyah khaufan. Mereka menuduh karena ahli sunnah itu pengecut, takut minal hukam, dari penguasa. Wa hadza buhtanun azim. Itu adalah kedustaan yang besar. Ahli sunnah
tidak takut kepada penguasa. Yang benar dikatakan benar, yang buruk dikatakan buruk. Justru mereka ini kadang-kadang yang penakut sama penguasa. Bilang tokat tokut begitu penguasanya datang salaman. Ya. Dipersilahkan ceramah di mimbar kemuliaan mereka. Dan itu banyak, saya saksikan langsung itu. Itu. Ada yang kemarin waktu juga gegeran itu, wah caci makinya luar biasa kepada penguasa. Qadarullah yang menang itu penguasa dan datang ke kampungnya, buyuh ling jogo ngantek. Nah, ini kemarin kan nggak karu-karuan ya. Kok sekarang malah seperti waliyun hamim, seperti apa? Kawan karib yang sejati yang memberikan pertolongan. Ya karena orang itu kalau tidak memiliki manhaj agamanya itu akan banyak terdapat kontradiksi. Kontradiksi itu banyak sekali. Ya. Akan banyak sekali kontradiksi, dan rata-rata orang-orang seperti ini mereka berjuang itu bukan memperjuangkan tauhid, bukan memperjuangkan penerapan sunnah, bukan, tapi rata-rata memperjuangkan apa? Memperjuangkan apa? Kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan, kan gitu, ya. Makanya Syekh Abdul Hamid bin Badis, salah seorang ulama ahli sunnah dari negeri Aljazair, beliau mengatakan, saya itu sudah ngerti, sak ngerti-ngertinya. Jika datang seorang dai mengatakan kepada umatnya, hai manusia, saya ini datang kepada kalian untuk mengembalikan hak-hak kalian yang dirampas oleh penguasa, untuk membuat kalian itu menjadi sejahtera, kaya raya, kenyang, ternaknya gemuk-gemuk, tanamannya subur-subur. Itu visi misi saya. Gerutu, uyu. Seperti apa? Kayak apa? Uyu itu kayak apa? Hah? Uyu kok. Orang ngerti. Uyu kayak laler. Antum pernah dulu lomba kecing-kecingan itu? Ah, itulah uyu itu. Itu, cuh. Oh, sing okeh diruyuk laler ya itu paling kecing. Dan itu paling juara katanya. Laler uyu. Tapi ketika ada dai mengatakan, hai manusia, saya datang kepada kalian membawa kitab suci Al-Quran, membawa sunnah Nabi, untuk mengentaskan kalian, menyelamatkan kalian dari kesyirikan dan kebid'ahan. Sing teko pira? 1, 2, 3. Udane si bubar. Seperti itu. Kata Syekh Abdul Hamid bin Badis, saya sudah ngerti. Bahkan saya sudah faham. Kalau saya menginginkan banyak pengikut, cukup saya berorasi dengan orasi-orasi politik yang saya bumbui dengan ayat dan hadis, pengikut saya banyak. Saya ngerti itu. Dan saya sudah paham. Tetapi apapun yang terjadi, saya sadar kalau dakwah tauhid pengikutnya sedikit, saya tetap akan menyuarakan dakwah tauhid dan sunnah, meskipun pengikutnya sedikit, meskipun peminatnya tidak ada, ya, dengan tetap mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampai kapan? Sampai saya mati. Masalah hasil bukan urusan saya. Itulah dakwah ahli sunnati wal jamaah. Jadi memang murni mengajak kepada Al-Quran dan sunnah. Itu. Karena kalau orang melarat misalnya ya, orang melarat, miskin, tidak sejahtera, kecelakaannya hanya di dunia, dan itu sementara. Orang sakit kalau nggak dibawa ke dukun kelenger, pecicilan, ya sakitnya hanya sementara. Tapi kalau dia nekat pergi ke dukun, terjerumus ke dalam kesyirikan, maka dia kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sebenarnya orang-orang mengajak kepada tauhid dan sunnah itu adalah orang-orang yang sangat cinta kepada umat. Ya, dakwahnya itu murni mengajak kembali kepada agama. Ya, bukan mengajak kepada kekacauan, kekisruhan, kekerasan, pertumpahan darah, apalagi kesejahteraan, akhlak yang mulia. Yang penting orang Islam itu akhlaknya mulia. Masalah neng dukun itu nafsi-nafsi, sowang-sowang. Apa sowang-sowang? Dewek-dewek, urusan masing-masing. Yang penting kita bersatu, tidak usah menuduh orang lain.
memvonis orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi orang-orang tadi itu menuduh ahli sunnah nggak ngerti tauhid hakimiyah, atau mereka menuduhkan ahli sunnah sudah ngerti tauhid hakimiyah tapi mereka diam karena takut dengan penguasa. Ini tuduhan mereka. Bimithli hadza wa dzaka yattahimuna atba'as salafis salih. Ya, semisal dengan ini dan itu mereka juga menuduh para pengikut as-salafus salih. Tsumma yarmunahum fil akhiri bil irja. Kemudian tuduhan itu menjadi semakin naik levelnya. Ya, mereka menuduh para pengikut manhaj salafus salih itu menganut faham irja, murji'ah. Seperti itu. Pokoknya gelem mengkafirkan penguasa, murji'ah. Mereka adalah para pengikutnya tauhid, ansar tauhid, para penolong-penolong tauhid. Padahal kita digaji belas. Saya itu tidak pernah dapat beasiswa dari pemerintah, wala 1 rupiah, tidak ada. Tapi saya justru sering mendapat tuduhan sebagai antek pemerintah, antek penguasa. Ajaib itu. Dan saya yakin saya tidak sendiri, banyak juga. Ya, teman-teman yang lain juga dituduh seperti itu. Aneh. Jadi kalau lagi musim pemilu, para pengikut salafus saleh itu sebagiannya nggak mau milih ya. Wah, suaranya luar biasa. Wah, bodoh begini. Begitu sudah selesai masa-masa pilihan, dia yang pertama kali mengkafirkan apa? Penguasa. Benar apa enggak? Luar biasa, mengkafirkan penguasa. Tapi kalau pas pemilihan, wah yo nyoblos, ini pilih yang ini, jos ini masa depan Islam gilang gemilang, ini adalah fajar Islam. Kalau enggak ini wes bubrah kabeh. Begitu selesai masa-masa pemilih, mereka yang pertama kali mendemo, mengkafirkan, merendahkan. Bahkan ada yang sampai nekat melakukan bom. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan kontradiksi ya. Gitu. Sampai kemana kita? Irja. Nah, mengenai irja ini kalau ditanya, ente menuduh ahli sunnah irja itu, murjiah itu apa? Ayo pokoknya murjiah. Lah ya, murjiah itu apa? Ya mbuh pokoknya murjiah rampung. Padahal murjiah itu ya macam-macam levelnya. Bahkan ada yang disebut murjiah ahli sunnah. Ada loh. Ya. Murjiah ahli sunnah itu ada. Yang disepakati para ulama ahli sunnah, mereka ini masih ahli sunnah saja. Tapi mereka tidak ngerti apa itu irja. Pokoknya irja gini, orang gelem mengkafirkan tauhid ya kuwi lah murjiah. Yang mereka maksudkan tauhid adalah penguasa kaum muslimin. Ya di negara ini, di negara yang lain, di seluruh negara nggak ada pemerintahan yang tidak tauhid menurut mereka itu. Saudi Arabia saja yang menerapkan syariat Islam di sana itu dikafirkan sama mereka. Di dalam sebuah buku hitam judulnya Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulatis Saudiyah. Al-Kawashif Al-Jaliyah fi Kufri Daulati As-Saudiyah. Itu secara letterlek artinya ya membongkar kedok ya, tentang kekafiran negara Saudi Arabia, dan sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ada antum mesti sing wis maca. Ngaku ra kowe. Motone ketok. Ra ketok cenah ya udu wong. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Saudi di mata seorang apa? Al-Qaeda. Ya. Beredar luas di mana-mana. Itu mengkafirkan negara Saudi. Saudi aja dikafirkan, apalagi Indonesia. Itu buku hitam itu, jangan dibaca. Orang sah penasaran. Za'imina anna alladhina dafa'ahum ila at-tahdhir min hadzal madhhabil akhir wa annahu yahmilun nasa 'ala at-taqsiri fi ta'at. Ya, mereka menyangka, zaimin, mereka menyangka bahwa yang mendorong mereka untuk melakukan tahdzir terhadap mazhab murji'ah ini adalah apa-apa yang dilakukan oleh manusia berupa apa? Berupa sikap meremehkan di dalam ketaatan. Wa kaifa yashi'u syai'un min hadza? Bagaimana hal ini bisa dibenarkan?
Wa atba'us salafi aktsarun nasi tahakuman ilal kitabi was sunnah. Sedangkan para pengikut manhaj as-salafus saleh, mereka itu adalah manusia yang paling banyak berhukum kepada Al-Quran dan sunnah. Awang mereka pengajian ini tiap hari Al-Quran sunnah. Ayat sampai hadis itu jangan ditanya lagi. Ya, berbeda dengan dai-dai tadi itu. Ya, mereka membicarakan tentang makar orang-orang munafik, makar orang-orang kafir. Mereka sudah menduduki posisi-posisi strategis. Terus begitu. Jadi pengajian ini isinya berita, woy. Awas loh nih, pejabat ini tuh dia itu membela ini. Dia sudah punya bola dupa yang disebarkan di berbagai penjuru negeri untuk melariskan kekufuran. Dan mereka sudah punya yayasan begini, mereka sudah melakukan strategi politik begini, manuver-manuver politik yang hebat. Kita harus hati-hati, harus waspada. Begitu tuh pengajian di sini. Saya sampai berlangganan majalah yang seperti itu sampai mungkin ada kali 10 tahun. Jadi setelah saya baca itu ki enenge meng horor tok gitu. Ih kok Indonesia kok koyonya arep kiamat ya kayaknya. Ini kayaknya udah mau perang ini. Ini kayaknya tinggal bacok-bacokan aja. Jadi isinya apa isinya? Ya kaya ngono kuwi mah. Berita, fikih waqi. Seorang muslim dia kalau tidak tahu fikih waqi maka dia tercela. Padahal kemarin sudah kita sampaikan ya ayatnya itu. Surat Az-Zumar kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi, "Hai Nabi, sesungguhnya ada orang-orang di sekitar kamu min ahlil Madinah." Mereka itu dari kalangan penduduk Madinah. Mereka orang-orang munafik. La ta'lamuhum wa nahnu na'lamuhum. Kamu tidak mengetahui keberadaan mereka, tapi aku Allah tahu. Sanu'adzibuhum marrataini. Kami akan mengazab mereka 2 kali. Lihat, Nabi yang tidak up to date, yang tidak update tentang keberadaan orang-orang munafik dan makar-makar mereka. Padahal mereka ini tinggal di Madinah, satu kota dengan Nabi, tapi Nabi nggak ngerti. Dan Allah tidak mencela ketidaktahuan Nabi tersebut. Karena tahu tidak tahu itu tidak akan menjadi sebab kita selamat dari gangguan mereka. Tapi justru yang menyebabkan kita selamat dari makar orang-orang munafik, ya, strategi orang-orang kafir, yang menyebabkan kita selamat dari itu semua adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menjatuhkan Cina? Ayo. Kehebatan strategi apa? Remuk dengan dikirim pasukan tak kasat mata yang disebut corona khalaqa zamana kadiba. Itu luluh lantak sehancur-hancurnya itu. Itu kalau baca serem itu, padahal nggak kelihatan tentara Allah yang kecil itu luluh lantak sehancur-hancurnya itu. Sampai sekarang bingung. Tadi barusan hari ini tadi tuh saya ngelihat di orang yang ada di apartemen. Itu satu pecahan uang itu nilainya berapa ya? Ratusan ribu. Satu lembar itu kalau dikonversikan ke rupiah itu ratusan ribu. Dibikin pesawat-pesawatan itu, tahu? Uang itu dilempit-lempit dibikin pesawatan. Cuma dibuangi, bul. Sampai di udara itu uang itu berhamburan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mengambil manfaat dari uang itu. Ya, bahan makan mulai menipis. Orang-orang nggak mau keluar sepi seperti kota mati. Jadi mereka stres harus bagaimana, akhirnya gurgaya wong edan nyebuli duit bul. Antum di sini mati-matian nguber-uber duit. Ya, di sana gur disebuli ndang dolan rono. Dolan rono wani ora. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, bala tentara Allah lebih hebat dari nuklir, dari bom, dari nuklir, bom, apalagi brem, AK, pistol, apa sih nama bedil itu? Saya kurang begitu update nama bedil. Saya tahunya tembak dublis kan, tembak banyu. Itu kadang gitu, hebat kekuatan orang kafir. Kita itu juga harus siap-siap. Siap-siap kalau tahu kita umat bobrok, nggak ada gunanya. Jadi inti kemenangan bagi diri umat Islam itu adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah.
Tapi justru orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah itu sering dituduh, ente nggak tahu tauhid hakimiyah, ente ngerti tauhid hakimiyah tapi dia membisu takut dari penguasa. Seperti itu. Orang sudah sampai kemana-mana, orang kafir bikin nuklir, bikin senjata, bikin ini. Woi guru ngoja ngaji, ngombe cakcok. Itu. Apa kalau dengan membaca kitab ini dhahabu, kita akan bisa menjadi presiden, kita akan bisa menjadi menteri. Ya karena memang dakwah ahli sunnah itu bukan mengajak manusia untuk merebut tampuk kekuasaan lah, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Gitu ya. Ini ya, penjelasan seperti ini sudah diulang-ulang oleh guru-guru kita dari tahun 80-an, 90-an, 2000 gitu. Nah ya urung mudeng-mudeng gitu. Kadang sampluk berita sithik ngono wis kedel-kedel. Belajar manhaj itu selama 2 jam itu kesampluk berita ini manhaj hilang. Bubar. Gara-gara kesampluk berita. La ilaha illallah. Maka kita harus banyak nyampluki diri kita itu dengan pelajaran-pelajaran akidah dan manhaj. Harus membiasakan diri kita duduk. Jadi barang itu sesuatu itu kalau baik ya disampaikan terus-terus ya nyantol ya, bener nggak? Tapi kalau elek pisan ngono nyantol banget itu. Ya, antum ngajari anak ucapan yang baik. Selama 1 bulan neng omah ra tau dolan, main cuma di halaman, di kamar, di ruang tamu sama orang tuanya. Sekali anak ini dolan neng lapangan, mulai itu sudah dia kulaan. Tahu kula? Kula itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Memborong. Kosakata yang jelek yang didapatkan di lapangan. Ya, basiyo, bajindul, bajingu, ya, bawa akhwatuha. Itu hanya dalam waktu 1 jam anak main ke lapangan mulai sudah membawa yang jelek-jelek. Seperti itulah. Makanya kita harus banyak-banyak membiasakan diri kita dengan kebaikan. Wa ulaika la yaqifuna inda haddin bal ladaihim jur'atun 'alal ulama'i aidan. Luar biasa mereka. Dan mereka ini yang senantiasa menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Gembar-gembor ya. Senantiasa menjadikan tauhid hakimiyah, tauhid hukum, kesyirikan hukum ini sebagai jargon di mana-mana tempat. Mereka tidak berhenti pada taraf itu saja, tidak berhenti pada batasan itu saja. Bahkan ladaihim mereka memiliki jur'atun, perbuatan lancang, berani, alal ulama, kepada para ulama aidan juga. Ya, seperti anda pernah sampaikan ke antum ya, sekelas Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sekelas Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, imamud dunya, imam dari para ulama dunia ini, imam ahli sunnah. Lah bayangkan beliau itu hafal kutubu at-tis'ah dengan rejalnya. Gimana ya kita sing waras saja ngapal ke empok. Enggak mungkin saya bisa ngapal itu. Ya. Imam ahli sunnati wal jamaah yang keilmuannya diakui oleh kawan maupun lawan, itu dikritisi sama orang-orang ini. Ya, pengajian fikih, bahas toharoh, cara bersuci kalau kita kena najis, cara membersihkan air kencing kalau kena baju kita air kencing anak, itu kalau laki-laki ya belum setahun dan belum dikasih makan apa-apa kecuali ASI, air kencingnya suci. Kalau wanita air kencingnya najis, cara membersihkannya begini. Darah haid cara membersihkannya begini. Istihadhah ya, sampai berapa hari kadarnya, durasinya, ciri-ciri darah haid, ciri-ciri darah istihadhah, cara membersihkannya. Itu diajarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para dai hakimiyah ngantuk, diajari seperti ngantuk, diajari dalilnya ngantuk. Akhirnya mereka melontarkan tuduhan keji para ulama kita itu, ini adalah ulama haid dan nifas, ulama celana dalam wanita. Itu tuduhan mereka. Kenapa mereka tidak melontarkan tuduhan itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah yang mengajarkan itu Nabi? Benar apa tidak? Bukankah yang menjadi sandaran dari ilmu itu adalah Al-Quran dan Sunnah? Tapi mereka mencaci maki.
Ustadmu kuwi, ustadnya ngajari ora pernah perkara ora pernah metu saka sempak. Naudzubillah min dzalik. Sing dirembuk hanya celana dalam terus. Tentang darah haid, tentang madhi, tentang mani, tentang air kencing, cara mensucikan. Itu ucapan keji mereka seperti itu. Pengennya apa? Pengennya ngaji itu yuk memberi manfaat kepada umat. Revolusi gitu. Kita itu adalah umat yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya bener. Tapi caranya amar ma'ruf nahi mungkar nek ra ngaji Quran Sunnah njur piye? Sing ngarep amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu pernah melihat seorang lelaki nggawa udud. Tahu udud? Atadruna mal udud? Wa ma adraka mal udud? Apakah kalian tahu apa itu udud? Apa udud? Rokok. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di lihat seorang lelaki rokoknya jatuh, lalu dipanggil, si fulan ta'al itu ududnya sampean itu. Ambil, bawa pulang. Muridnya melongo, ini syahih piye. Sudah tahu, sudah mengajarkan ke kita rokok itu hukumnya haram, kok ada orang yang rokoknya jatuh malah dipanggil suruh ngambil merokok. Itu contoh orang yang tidak belajar Al-Quran dan Sunnah dan jauh dari bimbingan ulama, bingung. Tapi seorang ulama itu dia bersikap, dia berperilaku dalam bimbingan dalil. Apa kata Syekh? Karena kalau saya tidak menunjukkan lelaki itu pada rokoknya, lelaki itu mesti akan apa? Beli lagi. Uang yang seharusnya dipakai untuk memberi makan anak istrinya akan dipakai untuk beli rokok. Sehingga kerusakannya akan semakin parah. Jadi menurut inisiatif beliau, wis biyen rokok iki dimut karo kono. Jadi dia masih bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Kalaupun rusak, kerusakannya itu sektoral gitu. Ngerti? Dan itu terambil dari banyak dalil, di antaranya adalah Arab Badui yang datang ke masjid kencing di pojokan masjid. Mau dihajar, mau di smackdown sama para sahabat. Coba antum tahu-tahu datang ada orang maju ning kono. La salam wala kalam, nyeluk terus nguyuh ngotor ning kono. Apa yang antum lakukan kira-kira? Hajar, jotosi, dimasa gitu. Itu yang terjadi di waktu itu. Para sahabat juga begitu marah. Tapi kata Nabi, biarkan dia sampai tetes yang terakhir. Sampai selesai wahai Nabi, sampai selesai. Kata Nabi, kalau orang yang nggak belajar, wah ini Nabi tenan apa ora iki. Kan begitu. Kalau orang nggak belajar. Ternyata dari sikap Nabi itu diambil kesimpulan ya, supaya tidak dihajar itu biar najisnya itu mengenai satu lokasi saja. Tapi kalau dia masih tengah-tengah yang nguyuh langsung dihajar, ya najisnya ya kemana-mana. Bahkan mungkin Nabi akan kecipratan juga. Para sahabat juga akan kecipratan. Dijotos sok liar ngampet piye. Jotosi lho kon ngampet. Oh ora kober ngampet. Kecuali dilasu dari adoh sih. Wut. Tahu lasso? Jadi ditaleni sih ben umpet sih agak digelibak nih. Tapi itu pun akan menimbulkan madharat. Madharatnya apa? Ya dia bisa apa namanya itu kencing batu toh. Waktunya buang air malah ditaleni sehingga nggak bisa pipis, dan dia pun akan dendam, semakin benci kepada Islam dan kaum muslimin. Kata Nabi, biarkan sampai selesai. Lalu Nabi dengan penuh kasih sayang mengatakan, ini masjid tempat untuk ibadah dan berzikir, bukan untuk pipis. Lalu Nabi meminta sahabat mengambil seember air, guyurkan. Dan dengan sikap Nabi yang seperti itu, Arab Badui ini jatuh cinta dengan Islam, jatuh cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sikap seorang yang dibimbing dengan dalil, bukan semata-mata mengandalkan emosi semata. Ketok emono membela Islam, tapi hakikatnya merusaknya lebih besar daripada memperbaiki. Laqad qultu li ba'di man yarmi Syekhana Nasiruddin Albani. Dahulu aku pernah mengatakan li ba'd, kepada sebagian orang, man yarmi syaikha, orang-orang yang menuduh, melontarkan tuduhan keji kepada Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah bil irja, menuduh Syekh Albani itu memiliki pemikiran irja.
Apa yang beliau katakan Syekh Abdul Malik Ramadhani? Kaifa yakunu murji'an wa huwa min asyaddin nasi tamassukan bis sunnah. Bagaimana ya Syekh Albani itu menjadi seorang murji'ah, padahal beliau itu seorang yang diantara yang paling semangat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai memakai cincin jam tangan itu Syekh Albani mesti mendahulukan yang kanan, karena beliau membaca hadis adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendahulukan bagian tubuh yang kanan, maka beliau pakai jam, pakai cincin itu yang kanan. Gitu. Dan beliau mengajarkan murid-muridnya seperti itu. Sampai pernah kisah itu di biografinya Syekh Albani itu banyak ya. Ditulis dalam buku, yang nulis pun banyak. Jadi bukunya banyak tentang kisah hidup beliau itu. Pernah waktu itu beliau sedang pengajian. Kemudian beliau ditanya, kok saya melihat kamu menggunakan jam tangan di tangan kananmu seperti itu. Lalu saya membacakan hadis tadi itu. Nabi itu suka untuk mendahulukan yang kanan. Ya. Kemudian saya membaca ayat lagi. Dalam ayat itu loh, saya kurang hafal ayatnya. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Ini kelompok yang kanan, ini kelompok yang kiri. Jadi kamu mengajarkan kepada murid-muridmu juga untuk memakai jam itu di tangan kanan. Kata saya, iya. Karena alasan tadi iya. Dan semoga saya termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ashabul yamin. Itu kelompok yang kanan. Kemudian saya bertanya kepada lelaki ini, apakah kalian melihat kami itu termasuk golongan yang kanan? Lalu orang ini melihat murid-muridnya Syekh semuanya pakai, enggak semuanya, yang pakai jam tangan itu semua mengenakan di tangan kanannya. Kata lelaki tadi, iya, aku melihat kalian itu adalah golongan yang kanan. Tahu maksud golongan kanan apa? Golongan kanan itu kelak di akhirat, golongan kanan itu adalah orang yang akan digiring ke surga, golongan kiri orang akan digiring ke neraka. Tapi perlu saya sampaikan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakai jam tangan di tangan kiri, cincin di tangan kiri. Seperti itu para ulama berbeda pendapat. Nah, hanya saja saking semangatnya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani terhadap sunnah Nabi, beliau itu senantiasa menggunakan jam di tangan kanan beliau. Bukan berarti yang menggunakan kiri salah, sesat, keliru, enggak. Karena itu masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Termasuk juga semangat beliau di dalam menerapkan sunnah itu, beliau itu senantiasa mengajarkan agar makan itu berjamaah satu, dan agar makan itu senantiasa dihabiskan. Sampai beliau mengatakan di antara problematika besar yang dialami oleh umat Islam zaman sekarang, mereka itu tidak mendapatkan keberkahan pada rizki yang mereka dapatkan. Gaji saya banyak 10 juta, gaji saya banyak 7 juta, 20 juta, tapi kok hilang terus, gak tahu entah kemana. Itu karena keberkahan dicabut dari dia. Ada di antara kita merasa seperti itu. Kok duitku ki kudune yo sedenggu sesasi kok agek tanggal 10 entek yo. Ki jane tak nggo apa gitu. Keberkahan itu dicabut. Di antara sebabnya karena kaum muslimin meninggalkan sunnah Nabi di dalam makan. Makan ra dintekke, ngombe ra dintekke. Ya kur dieker-eker tok tinggal lunga, mentang-mentang sudah dibayar. Ini kan pakan milik saya. Pakan ini milik saya. Jadi kalau mau saya habiskan mau enggak, ya terserah saya toh. Nah, orang seperti ini akan dicabut keberkahan. Dan keberkahan yang dicabut bukan keberkahan makannya saja, tapi keberkahan rizki yang diberikan kepada dia secara umum. Jadi kalau teman-teman pengen mendapatkan rizki yang sedikit tapi barokah, mitayani, migunani, kerasa banget manfaatnya, ya mulai sekarang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam makan berjamaah. Innahu la yakadu yattali'u ala syai'in minas sunnah. Beliau itu hampir-hampir saja tidak mengetahui ada satupun sunnah illa tamassaka bihi wa 'adda 'alaiha bin nawajid hatta rumiya bit tashaddud. Sampai-sampai beliau itu Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani tidak mengetahui keberadaan satu sunnah pun, kecuali beliau mesti akan berpegang teguh dengan sunnah tersebut.
wa adha 'alaiha bin nawajid, dan menggigitnya dengan gigi geraham, hatta rumiya bitasyaddud, sampai beliau itu dituduh orang yang apa? Tasyaddud. Apa tasyaddud? Keras. Ya. Lisannya ganas. Contohnya apa ini? Banyak. Contohnya sholat tarawih tidak boleh lebih dari 11. Jadi kan memang sunahnya begitu. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Itu Aisyah mengatakan begitu. Tapi kan Syekhul Islam, tapi kan Hujjatul Islam, tapi ini para ulama mengatakan begini-begini. Kalau Al-Imam Muhammad Nasiruddin, ya, saya dilahirkan bukan untuk mengikuti ulama. Saya dilahirkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya beliau dituduh keras, tidak bisa toleran, saking semangatnya beliau di dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu contohnya. Dan contoh yang lain masalah jarak safar. Ya, kapan seorang itu dikatakan musafir kalau sudah menempuh jarak berapa? Ya, para ulama itu ijtihadnya macam-macam. Ya, jika sudah menimbulkan kesusahan atau jika sudah menempuh 80 km baru disebut safar. Saya Ali sampai mengatakan, kalau ternyata saya menempuh di mobil itu jarak 79 kilo lebih 909 meter, itu sudah safar apa belum? Ya menurut ijtihad ini belum. Ajaib kan? Sedangkan Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani berpandangan bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membatasi jarak safar itu. Maka kita tidak menentukan batasan minimalnya berapa, karena Nabi juga tidak menentukan batasan minimalnya. Itu sampai beliau dituduh tidak toleran, keras, seperti itu. Di dalam masalah sama juga begitu. Kata Nabi, kullu ihabin dubigha faqad tahura. Kulit mana saja yang sudah disamak maka menjadi suci. Dan Nabi menggunakan apa? Isim nakirah, ya. Ayyuma ihabin, kulit mana saja jika sudah disamak maka dia menjadi suci. Gitu. Ada sapi misalnya kena apa? Penyakit apa? Antrak, ya. Atau ketabrak sepur gitu misalnya. Mati, itu kan bangkai. Kulitnya boleh kita ambil, disamak, suci. Gitu. Itu ijma' para ulama. Tapi para ulama berselisih pendapat jika kulit yang disamak itu dari hewan yang haram. Kulit anjing, kulit apa lagi? Babi, kulit ular, kulit apa lagi? Boyo. Terus apa lagi yang haram? Kucing, kera. Bagaimana hukum menggunakan sepatu dari kulit babi? Bebai. Halal apa haram? Kata Syekh Albani, halal, boleh. Karena kulit apa saja jika sudah disamak menjadi suci. Dalilnya mana? Itu hadis Nabi. Nabi menggunakan isim nakirah umum, semua jenis kulit. Sampai-sampai ada orang itu tanya kepada salah seorang ulama, saya agak kurang ingat nama ulama ini. Tanyanya tuh ngedrel gitu loh, seolah-olah nggak percaya. Kulit ini juga halal kalau sudah disamak, suci. Kulit ini juga iya, suci. Sampai ulama ini mangkel, marah, tekon tapi tidak punya adab. Apa kata beliau? Sampai kulitmu itu kalau disamak suci. Baru dia meneng ini. Baru dia diam. Gitu. Sedangkan para ulama yang lainnya mengatakan kulit yang bisa suci ketika disamak itu hanya kulit dari hewan yang halal dimakan, seperti kulit sapi, kebo, kambing. Statusnya batang, ya, bangkai, dia tidak disembelih mati kan najis, tapi kulitnya diambil boleh disamak, itu bisa suci. Tapi nek kulit ular, kulit boyo, babi, kera dan yang lainnya itu tidak bisa menjadi suci. Dan itu perselisihannya sengit dan panjang. Tetapi Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau itu berpegang teguh terhadap keumuman hadis itu luar biasa. Enggak peduli dengan pendapat gini. Yang penting Nabi mengatakan ini, saya ikut sunnah gitu. Nabi mengatakan semua jenis kulit.
Kenapa dikhususkan? Kan ada hadis melarang. Melarang apa? Nabi melarang seseorang menggunakan bantal dari kulit macan. Itu ada riwayatnya seperti itu. Itu pertama diperselisihkan kesahihannya. Yang kedua dibawa kepada pemahaman kulit macan ini dilarang karena dia menjadi simbol kesombongan di waktu itu. Maka dia dilarang karena hal ini, bukan karena tidak bisa suci. Atau ketiga dibawa kepada pemahaman kulit harimau yang dilarang oleh Nabi itu adalah kulit yang belum disamak. Adapun kulit harimau yang sudah disamak, dia masuk ke dalam keumuman hadis ayyuma ihabin dubira faqat tahura. Kulit mana saja yang telah disamak maka dia telah suci. Sedemikian dahsyatnya, ya, bisa dibilang apa ini, berpegang teguhnya Al-Imam Al-Albani kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok dia dituduh sebagai Murji'ah? Padahal Murji'ah itu mengatakan apa? Murji'ah itu mengatakan al-amalu laisa minal iman. Amal jawarih itu dia tidak termasuk ke dalam cakupan iman. Lah kalau amal jawarih bukan cakupan iman, ngapain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dibela-belain? Ya, dibela-belain membela hadis Nabi supaya tetap bisa diamalkan. Begitu. Itu tuduhan yang aneh bin ajaib dari orang-orang yang jahil tadi itu. Orang-orang yang nuwun sewu antipati dengan majelis taklim, senengnya ya itu. Ya, gegeran, uyu-uyuan, apa itu istilahnya, deledar-deledar, ubyang-ubyung, rame-rame, gembar-gembor, teriak-teriak. Suka dengan yang nek kon anteng lingguh ngaji ora betah. Pengajian kok tidak memotivasi. Pengajian kok tidak menggerakkan jiwa. Pengajian kok marahi ngantuk dan seterusnya. Itu adalah ucapan orang-orang yang kemana-mana jargonnya adalah tauhid hakimiyah. Seperti itu. Itu saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah lain waktu kita lanjutkan lagi. Pembatasannya tadi mana ya? Hilang ya? Nggak ada yang satu ya? Kertas kuning. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang telah ditulis oleh antum. Bila ada beberapa orang masuk masjid lantas mendapati imam telah selesai sholat jamaah, lakukanlah sholat sendiri-sendiri. Bila mereka melakukan sholat berjamaah sendiri, boleh saja. Iya lagi. Tapi aku tidak menyukai semacam itu karena hal itu bukan merupakan karakteristik salaf. Bolehkah membuat jamaah kedua apabila jamaah sudah selesai? Ini bolehkah membuat jamaah kedua jika jamaah sudah selesai? Ini masalah fiqhiyah, khilafiyah, ijtihadiyah. Diperselisihkan oleh para ulama kita. Dan saya pernah membaca athar dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau datang sholat lalu sudah selesai. Beliau pulang lagi ke rumah. Lalu ditanya, kenapa jadi? Kata amarani Rasulullah. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak berani untuk mentarjih untuk saat ini ya, karena saya belum melihat rincian masalah tersebut. Pertanyaan panjang begini. Soal cerita koran ini. Bila sudah masuk waktu sholat, saya izin kepada guru untuk pergi ke masjid. Tetapi tidak boleh dan harus nunggu sampai pelajaran selesai atau waktu istirahat. Apakah saya harus nurut dan apakah saya berdosa? Ini perlu dirinci. Jika masjid itu di sekolah itu memang menyepakati untuk menunda sholat jamaah, maka boleh kita mengikuti jamaah ya. Tapi kalau dengan nurut ucapan guru ini kita jadi tertinggal sholat jamaah, tidak boleh. Tidak boleh. Apa haknya guru itu? Guru seperti ini dilaporkan kepada polisi biar diproses, itu guru geblek itu. Ya. Negara ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu guru tidak Pancasilais itu. Guru yang tidak NKRI harga mati itu. Ya, guru geblek itu tidak mengajarkan
kebaikan kepada murid-muridnya. Dilaporkan itu, biar gurunya itu dipecat. Kalau sekolahnya membela, biar sekolahnya nanti kukut. Bagaimana para salaf menyambut bulan Ramadan? Oh, para salaf menyambut bulan Ramadan itu sejak 6 bulan sebelumnya. Para salaf itu menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Dan ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Itu. Bagaimana cara menyambutnya? Mulai membiasakan diri memperbanyak amal ibadah. Agar apa? Agar nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Jangan mimpi kita akan sukses melewati bulan Ramadan kalau bulan-bulan sebelumnya, terutama ini Rajab dan Sya'ban, itu masih belum berubah, masih seperti bulan-bulan biasa. Ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi Rajabin hatta asa rabbahu fi syahri Sya'bani laqad adhallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani utlul qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani kam kunta ta'rif mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Itu adalah bait syair yang ditorehkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif sebagai bentuk nasihat bagi kita semua. Ya dzalladzi ma kafahu dzambu fi Rajabin, hai orang-orang yang belum kenyang berbuat maksiat di bulan Rajab, hatta asa rabbahu fi syahri Sya'bani, sampai dia tega hati melakukan maksiat kepada Allah di bulan Sya'ban. Laqad adzallaka syahru shaumi ba'dahu, akan datang setelah Rajab dan Sya'ban ini bulan puasa. Fala tusayyiru aidan syahra isyani, jangan jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan kemaksiatan. Utlul Quran, bacalah Quran, wasabbih fihi mujtahida, dan bertasbihlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Banyak di antara kita itu tasbih, zikir itu enggak sungguh-sungguh. Ya, zikirnya tidak sungguh-sungguh. Setelah sholat itu loh, tidak sungguh-sungguh. Dia tidak menikmati, tidak nyaman. Dia diburu oleh acara lain yang tidak lebih berharga daripada zikir itu. Acara lain hanya untuk sekedar ngobrol dengan temannya. Acara lain hanya sekedar untuk segera buka HP. Acara lain untuk segera pulang. Dan itu tidak lebih berharga dari zikir. Kata Nabi, li'an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Saya membaca sekali subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku cintai daripada dunia dengan seluruh isinya. Jadi zikir itu dinikmati, ikhwan. Pelan-pelan dengan tadabbur. Ya, dinikmati. Tapi saya tuh kadang buru-buru, paksa jiwa kita itu untuk menikmati. Sehari, 2 hari, dipaksa terus. Seminggu, 2 minggu, sepekan, 1 bulan, 1 tahun, sampai jiwa kita merasa nyaman dengan zikir. Dan kalau sudah nyaman, cirinya kalau kita nggak zikir kayak ada yang kurang. Itu berarti kita sudah mencapai apa? Tahapan nyaman berzikir. Dan yakinlah zikir itu manfaatnya luar biasa. Di antara manfaat dunia, dia memberi kekuatan batin, memberi kekuatan jiwa pada diri kita. Ibnu Qayyim itu kalau sama teman-temannya ya, lagi ada benturan masalah yang hebat dari musuh-musuh Islam, hanya sekedar ketemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka merasa mendapat semangat lagi. Karena Syekhul Islam ini zikirnya dari subuh sampai menjelang zuhur, itu duduk zikir terus. Ketika ditanya, kenapa engkau zikir sampai selama ini? Kata beliau, hadhihi ghadwati laulam ataghadda saqatat quwwati. Ini sarapanku, kalau aku enggak sarapan jatuh tumbang. Saya kalau enggak zikir tumbang, kekuatan jiwa saya hilang. Itu potret ulama ussalaf di dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi mereka membiasakan diri dengan amal sunnah. Yang sudah mulai meninggalkan mushafnya mulai dibaca lagi. Ini kan bulan apa ini? Rabiul Akhir ya? Jumadal Tsaniyah ya? Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Kira-kira 2 bulan lagi. Nah, 2 bulan ini Rajab, Sya'ban ini usahakan Rajab kita khatam, Sya'ban kita khatam. Insya Allah Ramadan khatam.
Tapi kalau Rajab Sya'ban antum blas ora ngopo-ngopo. Enggak ada tambahan amal. Zikir ya ora, maca Quran ya ora. Apalagi sedekah ya ora. Jangan harap kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan dan keluar dalam keadaan mendapatkan rahmat, barokah dan kebaikan yang banyak. Itu potret para ulama salaf di dalam menyambut Ramadan. Bagaimana cara melakukan sholat isyraq dan apa keutamaannya? Setelah sholat subuh berjamaah duduk di masjid. Jangan tidur, berzikir atau membaca Quran atau mengikuti pengajian kalau pas ada pengajian sampai matahari terbit agak tinggi lalu sholat 2 rakaat. Itu pahalanya seperti orang menunaikan haji. Tamah, sempurna kata Nabi. Bagaimana dengan hadis yang mengungkapkan bahwa dukhan akan datang di pertengahan bulan Ramadan dan bertepatan di hari Jumat? Hadis itu kuat apa lemah? Antum perlu tahu sebelum Ramadan kemarin itu ya, di Ponorogo itu ada satu kampung itu pindah semua. Ya. Karena dikasih tahu Ramadan hari Jumat nanti akan ada meteor yang akan membuat dunia jadi kiamat. Semuanya hancur kecuali satu pesantren di Kasembon, Malang. Jadi orang-orang satu desa di Ponorogo ini mereka bedol desa. Itu semua pindah, keluarga pindah ke Malang. Dan sekarang Ramadan sudah selesai dan sudah akan Ramadan lagi kok orang yang meteor ceblok. Rasito kiamat. Ditunda begitu kiamatnya. Kiamat kok ditunda. Ya tabligh akbar ya, mohon maaf panitia belum siap, tabligh akbar ditunda. Gitu. Antum kalau baca tentang tanda-tanda kiamat, terutama ya yang kiamat kubro, itu hati-hati. Jangan hanya ini ustadz akhir zaman, ini ustadz khusus spesialis kiamat. Enggak begitu. Ini kan ustadz akhir zaman lebih hebat. Ustadz lu kan guru ustadz akhir bulan. Guru bahas tentang datang bulan, tentang bagaimana cara itu ustadz akhir bulan. Ustadz itu ustadz akhir zaman, lebih hebat lagi. Tidak ada sampai sekarang kejadian tanda-tanda kiamat kubro ya. Dan orang mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sebentar lagi akan terjadi, itu sejak dari belasan tahun yang lalu. Heboh tahun 2012 akan kiamat, sampai ada yang menjual propertinya, rumahnya, sawahnya didol. Jual arep lunga ning ndi nek kiamat iki? Arep ngungsi ning endi? Kiamat kok ngungsi menginvestasikan piye to wong iki? Apa hukumnya dalam sholat Jumat ada anak kecil lari-lari di depan shaf? Lari-lari ya anak, lari-lari kalau bisa dihalangi dengan membentangkan tangan kita ke depan. Kalau enggak ya biarkan, namanya bocah. Bocah itu kan dia belum ngerti ya, dan beliau belum dibebani dengan syariat. Tapi kalau setelah selesai dikasih tahu, enggak apa-apa. Besok lagi kalau ada orang sholat jangan lewat di depannya. Tapi kalau posisinya sholat jamaah ya, itu yang dilarang itu adalah lewat di depan imamnya. Kalau lewatnya di belakang imam tidak apa-apa. Makanya antum nek batal aja mung deprok ning kono. Ya, kan enggak boleh lewat depan orang sholat. Aku sudah di ujung tanduk kok malah deprok ning kono, malah bondot ngambon-amboni wong sak masjid. Kalau seperti itu enggak apa-apa. Antum sudah di ujung tanduk langsung membatalkan jalan di depan shaf enggak apa-apa. Boleh. Dalilnya adalah satu riwayat sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi ketika itu sedang sholat di satu padang Arafah agak lupa saya. Itu hadis ini dinukil oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin tentang kesalahan-kesalahan orang sholat. Jadi Nabi sedang sholat, di depannya itu ada tombak kecil ditancapkan sebagai sutroh di depan Nabi. Lalu para sahabat semua sholat di belakang Nabi. Nah, si Ibnu Abbas datang naik keledai. Lalu keledainya dibiarkan merumput dan Ibnu Abbas itu berjalan di depan orang-orang yang sholat ya, sampai dekat dengan Nabi. Lalu beliau masuk ke shaf pertama. Berarti kan beliau jalan di depan orang-orang sholat, Tapi di belakangnya Nabi. Itu boleh.
Karena sutratul imam sutratul makmum. Karena sutrahnya imam itu adalah sutrahnya makmum. Itu nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh itu kalau kita sholat munfarid sendiri, ada orang mau lewat depan kita, cegah, nggak boleh. Seperti itu. Ngerti ya? Jadi kalau ada anak kecil lah, sholat jamaah dia lewat di depan kita, ya nanti kalau selesai sholat dikandani. Jangan antum sholat malah ceramah. Sholatnya jadi batal kalau begitu. Karena teman kelas saya suka memutar musik dan diulang-ulang setiap hari, sehingga saya jadi hafal. Berdosakah saya? Lah berarti antum itu ngurungoke tenanan, penuh khusyuk. Dan kadang-kadang antum meskipun teman antum nggak sedang muter, antum murojaah, ya jadi hafal. Kalau teman antum muter ya lebih baik antum menghindar saja dan cari teman yang lain. Murojaah Quran, jangan murojaah dangdut. Bagaimana cara memiliki akhlak yang mulia? Ini pertanyaan bagus ini. Karena akhlak itu ada dua. Akhlak yang majbul, itu akhlak wis gawan bayen. Ada orang itu loman karena memang bayen wis loman gitu. Bayi kok lomo ya sembuh. Mesem gitu loh. Bayi itu pelewah-peleweh, ya murah senyum, padahal masih bayi loh itu. Dan ada orang itu cetil ya wis pancreh gawan bayen. Ket bayi iki cetil. Jadi lahir nyeprat gitu ki, cek bayi pitung dino pecuca-pecucu. Dililingan bagus dhewe, wah mecucu tok ora. Mula ngantek tua ya pecuca-pecucu. Dan semakin meningkat kemampuan mencucunya dia. Itu kalau kita diberikan akhlak yang sudah gawan bayen, sejak kecil itu memang dia pemurah, suka neraktir temennya, ya, sejak kecil itu suka memberi nyah-nyoh. Alhamdulillah disyukuri itu. Tapi bagi yang tidak, itu akhlak yang mulia itu bisa diusahakan. Kata Nabi, innamal ilmu bita'allumi wa innamal hilmu bitahallumi. Ilmu itu dengan belajar. Begitu juga dengan kebijaksanaan, akhlak yang baik. Itu bisa kita dapatkan dengan belajar. Dan antum memperhatikan orang yang berakhlak mulia, kemudian ditiru. Dan antum memperhatikan orang yang berakhlak buruk, lalu antum mengatakan dalam hati, wah ternyata orang enak ya dicueki. Ternyata kalau saya sedang ngobrol dengan orang, saya ngajak ngobrol dia malah main HP, itu saya nggak suka. Mulai hari ini saya tidak diajak ngobrol, saya tidak akan main HP. Dengan seperti itu kita akan menjadi orang-orang yang berakhlak. Tapi kadang sok lali, dijak ngono, dolanan HP. Wah iya, aku sudah berjanji. Piye mas, mau piye mas? Mau rabuto. Bacon nesu. Dan bergaulah dengan orang-orang berakhlak mulia. Karena akhlak itu menular. Ya. Dan saya merasakan efek dari akhlak yang buruk. Saya SMP itu saya salah pergaulan. Bergaul dengan teman-teman yang ucapannya itu nggak baik. Sampai sekarang kadang ke bawah, ya kan? Antum ngerti kan itu? Ya, itu karena masa lalu saya waktu SMP itu. Omongan itu nggak bagus sehingga itu menular. Maka pilihlah orang-orang yang berakhlak mulia. Bagaimana hukum jika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya berduaan tapi untuk belajar agama? Penak no? Wah ya gelem nek ra dosa. Nggak boleh, meskipun alasannya belajar agama. Mau belajar agama, belajar kelompok, mau nggarap PR, modus itu banyak. Setan itu memang luar biasa. Sampai aneh setan dase ireng bareng ya. Tidak boleh ya berdua-duaan dengan wanita bukan mahramnya meskipun belajar agama. Tidak boleh. Karena kita belajar agama itu caranya juga harus baik, sesuai dengan aturan agama. Itu kalau dia mengatakan boleh, berarti dia menganut madhab al-ghayatu tubarirul wasilah. Selama tujuannya baik, semua sarana boleh. Yang penting tujuannya kan baik. Makanya saya pernah mampir sholat di masjid. Wah iya pas udan itu, saya mampir sholat di masjid. Itu di ruangan samping itu ada ustadznya masih muda.
dan mengampu pengajian remaja jamaah ya remaja wedok-wedok kabeh. Wah, lagi remuk iki carane. Ini sebab orang terkena virus merah jambu kluthuk ya seperti ini. Ya, meskipun alasannya karena belajar agama. Jadi tidak boleh ya. Belajar saja yang sama yang laki-laki. Saya pernah ikut kajian dan Ustadz pernah mempromosikan salah satu kandidat dan menjelekkan kandidat lain. Ini sering sekali beliau share. Bagaimana sikap saya mengingat beliau yang mengaku bermanhaj salaf itu. Sikapnya ya kita tidak mengikuti cara-cara seperti itu. Itu bukan manhaj salaf, cara-cara seperti itu. Dan fatwa para ulama kita tentang milih itu jelas. Sebagian besar memfatwakan boleh memilih, sebagian yang lainnya tidak boleh. Tetapi semua sepakat untuk tidak boleh menjadi apa? Jurkam. Apa? Juragan kambing. Juru kampanye ya. Pernahkah nama Abu, pemakaian nama Abu yang sering dipakai, apa ini termasuk sunnah atau hanya dipakai para ustadz? Enggak. Wong Abu Umar itu masih kecil ya, dipanggil oleh Nabi, ya Aba Umar, madza fa'alan nughair. Anak kecil itu, bukan ustadz, masih kecil. Jadi itu merupakan sunnah juga. Jadi semua para sahabat itu semuanya punya nama kunyah ya, dan nggak harus nunggu punya anak. Ini Abu Umar belum punya anak, dipanggil Abu Umar. Seperti itu. Dan mbah-mbah kita sudah mempraktekannya. Pak Neko arep neng ndi nitip aku ya mbahku. Waduh. Itu mengambil orang Pak Ne fulan itu bagian dari apa namanya? Barangkali penerapan sunnah itu. Nabi siapa kunyahnya? Abul Qasim. Itu Abu Bakar, Umar, Abu Hafsah dan seterusnya. Banyak, boleh. Dan tidak harus nunggu punya anak. Abu Hurairah itu dipanggil Hurairah karena beliau kemana-mana bawa Hurairah, yaitu kucing kecil. Apa hukum memelihara burung dan memperjualbelikannya? Ya bisa boleh, bisa jadi tidak. Bisa boleh ketika diberi makan, kemudian tidak terlalu hulu, tidak terlalu ekstrim. Ya, saya ada teman itu, teman saya punya teman lagi. Nah, temannya teman saya ini punya seekor sapi. Dia ingin menjual sapinya itu untuk membeli burung idamannya. Dilarang oleh ibunya, jangan kamu jual sapinya. Anaknya ini nekat menjual sapi. Hasil penjualan sapi dibelikan burung. Ya, seharga sapi. Sapi dijoli manuk, luar biasa. Nah, lalu teman saya ini main ke rumahnya dia. Dipamer, ini burung saya baru. Nah, kebetulan teman saya ini seorang ahli manuk ya. Ya, punya ilmu di dalam permanuan. Pulang dari situ dia ngomong sama temennya sesama main tadi itu, manuke kae engko insya Allah ya beberapa hari ke depan mati loro kae. Tahu. Dan betul, setelah 7 hari burung itu meninggal dunia. Yang dibeli dengan sapi. Burungnya meninggal dunia karena ibunya orang ini grantes mikir sapi ini didol. Akhirnya ibunya sakit dan meninggal dunia juga. Ya, kalau sampai berlebih-lebihan seperti itu maka tidak boleh. Ya. Kenapa jual sapi enggak dibuat beli kitab Fathul Bari gitu? Ya. Kenapa hanya untuk beli manuk? Wah, manggungnya apik, aneh YouTube ya oke. Manggung apik milih. Wah, ngono tok. Heran saya. Bolehkah berdoa dengan menutup mata? Boleh saja menutup mata. Yang tidak boleh itu kata Syekh Masyhur, sholat nutup mata terus, merem terus, itu tidak boleh. Ya. Sholat menutup mata terus, itu kata beliau khilafus sunnah, itu menyelisih apa? Sunnah. Saya hobi mancing. Nah terus saya mancing di pemancingan yang berbayar 25.000, tapi hasilnya tidak pasti, kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak dapat. Ya salahmu dewe kan. Dihalalkan apa ikan yang kami dapat? Itu perbuatan tidak boleh karena ada gharar di situ. Gharar.
Gharar itu yaitu tadi untung-untungan orang jelas. Berbeda dengan jual beli. Jual beli duit semene entuke semene cetha. Itu jual beli. Kalau gharar itu seperti antum beli permen dok cecak. Permen dok cecak harga 5.000. Isine ming 5 ndok cecak. Dadi ndok cecak siji regane 1.000. Iku nek dikalkulasi enggak masuk di akal. Ndok cecak ming cilik kok sak deli itu. Ming dicat warna-warni. Gitu. Nganggo pilok apa nganggo apa. Tapi kalau kita beli permen dok cecak seharga 5.000 itu, kalau ada nomornya, kita dapat hadiah misalnya rokok Ji Samsu, berarti kan kita untung banyak. 5.000 untuk rokok Ji Samsu sapa. Kan untung banyak itu. Ya. Tapi kalau nggak ada nomornya ya kita nggak dapat apa-apa. Guru untuk dok cecak itu rugi. Itulah perjudian seperti itu. Antum beli nomor kertas cilik tok tuku 10.000. Kalau nembus antum dapat untung banyak. Nek ora yo hangus. Sama kan kasusnya? Ya, antum mancing 20.000 sedina ra itu apa-apa. 20.000 hilang. Dan antum membeli sesuatu yang tidak jelas itu namanya gharar. Sama juga dengan jual beli ijon. Pak De, nandur apa pari wis pirang sasi? Agek 2 sasi kok. Tak tukune ya. Ning lehku ngunduh sing nek panen. Lah piro? Ya 5 yuta. Atau 10 juta. Satu patok dibeli 10 juta. Saat durunge panen pangan wereng meringis untuk dami tok. Hangus. Itu namanya gharar. Sama dengan ini. Dan saya menasihati antum ya, lebih baik jangan punya hobi mancing. Ya. Saya heran sama orang mancing itu. Herannya luar biasa. Ini aja saya pulang dari sini pernah lewat Romo itu mancing mupeng 24 jam loh itu mancing malam-malam itu. Sedangkan nek murojaah ra kuat itu. Tapi untuk mancing luar biasa. Jadi waktu kita itu sangat bermanfaat, gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Lah kan golek iwak ditukokke iki untuk akeh lho. Rasa dadak nunggu suwe. Apalagi yang sekat itu kayu dipikir didorong kanan kiri mumet mikir kayu. Anak bojone ra dipikir mumet mikir kayu. Bagaimana redaksi tentang hadis yang isinya menceritakan penduduk neraka yang terakhir masuk surga? Bagaimana dengan derajat hadisnya? Karena ada sebagian umat Islam mengingkari hadis tersebut dengan pemahaman muslim kekal di neraka sampai ada unta masuk ke lubang jarum. Ini kan sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Ini pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran seperti ini berarti dia menolak satu prinsip penting di dalam Islam. Nanti kita akan sampai. Di antara prinsip-prinsip sunnah itu adalah beriman terhadap keberadaan syafaat. Dan di antara fungsi syafaat itu mengeluarkan orang yang masuk neraka. Fungsi syafaat. Kalau dia mengatakan orang masuk neraka kekal selama-lamanya tidak akan pernah bisa keluar sama sekali, berarti dia telah mengingkari syafaat. Dan itu merupakan ijma' kaum muslimin. Kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Enggak boleh diingkari. Jadi pemahaman seperti itu sangat keliru dan pembahasannya sangat panjang. Adapun ucapan itu sampai ada unta masuk ke lubang jarum, Jabir bin Abdillah dalam tafsir At-Tabari pernah pengajian lalu mengatakan orang Islam yang berdosa akan masuk neraka kalau tidak diampuni dosanya, disiksa waktu yang lama, kemudian kelak dia akan dientaskan dari neraka dan dimasukkan surga. Datang seorang lelaki, "Hai sahabat Muhammad, kok kamu mengatakan orang masuk neraka bisa keluar? Ucapanmu ini kok bertentangan dengan ayat Allah." Sampai ada unta masuk ke lubang jarum gitu. Orang ini protes kepada Jabir bin Abdillah. Jabir seorang sahabat, yang protes bukan sahabat. Jabir muridnya Nabi, yang protes bukan muridnya Nabi. Apa kata Jabir? Baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Ayat itu turun untuk orang kafir, bukan untuk orang Islam. Adapun orang Islam yang masuk neraka dia tidak akan kekal. Itu pemahaman sahabat seperti itu. Tinggal antum ikut mana. Mendengarkan murotal lewat HP itu bisa mendapatkan pahala. Ya iya. Nek dirungokke lho. Tenanan lho. Tapi kalau antum nyetel murotal di HP tapi antum tidak perhatian malah dapat dosa. Karena Allah Ta'ala mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu.
apabila Al-Quran dibaca, dengarkan dengan seksama dan diamlah. Antum nyetel mulutan yang HP tapi cerewet dewe, dermimil dewe, kok malah gerenengi tanggane. Itu malah semakin dosanya semakin banyak. Apakah orang yang sudah wafat ikut mendapatkan azab jika anaknya di dunia mengadakan acara 7, 40, 100, 1000? Iya, jawabnya iya. Karena Imam Syafi'i mengatakan kumpul-kumpul di rumah ahli mayit ya untuk makan-makan itu termasuk kategori niyahah yang terlarang. Dan Nabi mengatakan bahwasanya mayit itu akan diazab ketika dia diniyahai oleh keluarganya. Dalam riwayat yang lain, yu'adzabu al-mayitu bibukai ahlihi. Innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayit itu diazab karena diratapi oleh keluarganya. Dan kumpul-kumpul di rumah ahli mayit untuk makan-makan itu termasuk dalam perbuatan meratap yang terlarang. Jadi aslinya kalau kita mengadakan acara itu justru orang tua kita diazab. Nanti kepentok sama yang yang menolak syafaat tadi, woi kata siapa, nggak ada. Karena apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa alla taziru wa tu wizra ukhra. Seorang manusia hanya akan mendapatkan jerih payahnya amal yang dia lakukan. Dan seorang manusia tidak memikul beban dosa yang dilakukan oleh orang lain, kan begitu. Mosok yang meratapi keluarganya kok mayit yang diazab? Ya nggak bisa. Itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis itu. Jadi hadis itu dibuang. Lah itulah pemikiran sesat Mu'tazilah gitu. Tidak pernah ada pertentangan antara ayat dan hadis, tidak ada. Terus itu Nabi mengatakan mayat diazab karena diratapi keluarganya, tapi Allah mengatakan manusia tidak memikul beban dosa orang lain. Makanya ikutilah pemahaman salaf biar lurus cara mikirnya. Disebutkan oleh Imam Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah. Itu kasusnya ada 2. Seorang disiksa karena diratapi keluarganya 1. Karena sebelum mati dia meling, dia berwasiat kepada keluarganya, besok kalau saya mati tolong ratapi saya. Besok kalau saya mati bikin acara ini. Jadi dia disiksa karena wasiatnya yang buruk tadi itu. Karena dosanya sendiri, berwasiat dengan keburukan. Itu kondisi pertama. Jadi dia tetap memikul dosanya sendiri, yaitu dosa berupa apa? Wasiat keburukan. Atau yang kedua, mayit ini ketika hidup dia ngerti kalau mati mesti warga desa itu akan mengadakan acara-acara itu. Dan dia ngerti kalau dia mati mesti dia akan dibegitukan juga. Tapi dia diam saja, tidak merubah kemungkaran dan tidak berpesan, saya kalau mati tolong jangan diratapi, saya kalau mati tolong jangan dibikin acara-acara yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Ya nggak ngomong begitu, dia diam saja. Maka ketika nanti dia diratapi, mayit ini diazab. Kenapa? Karena sikap diamnya itu mendiamkan kemungkaran. Ngerti? Jadi tidak ada lagi benturan antara ayat dengan hadis. Jamaah mohon untuk maju, telat ini. Rakat mau-mau, secara bubar. Setelah sholat duha dan tahajud, apakah sunnahnya berzikir seperti sholat wajib atau boleh langsung berdoa? Ya boleh berdoa. Kalaupun mau berzikir juga sah-sah saja. Zikir itu kan dimanapun, kapanpun. Qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dengan berdiri, dengan duduk, dengan berbaring. Apakah menyentuh istri membatalkan wudhu? Mohon disertakan dalilnya. Ya yang mengatakan batal ini yang harus mendatangkan dalil dong. Masa yang mengatakan batal siapa? Penanya kan? Ya penanya yang harus mendatangkan dalil. Masa saya mendatangkan dalil? Kebalik tuh. Kewalik ini. Gitu. Seperti orang contohnya apa ya? Menurut saya ya soto ki enak. Lalu ada orang menurut saya soto nggak enak. Ya buktinya apa dong? Datangkan dalilnya nek soto kira enak. Gitu loh. Masa dia mengatakan tidak enak kok kita yang suruh mendatangkan dalil, jajak ke kono aja nek kepenaan. Aneh ini. Jadi yang mendatangkan dalil harusnya yang mengatakan menyentuh wanita itu batal, itu yang mendatangkan dalil. Begitu. Ya, benar apa enggak? Selama tidak ada dalil mengatakan batal, maka tidak batal, kan begitu. Ya kan? Contoh nih, orang sholat itu kalau buang angin batal. Dalilnya apa? Ada dalilnya.
Kata Nabi, la yansarifa hatta yajida sautan au yasma'a au hatta yajida rihan au yasma'a sautan. Kalau seseorang merasa buang angin, ragu-ragu, jangan ia putus sholatnya, jangan dia membatalkan sholatnya sampai mendengar suara tit, tot, atau dia mendapati bau. Berarti buang angin itu membatalkan sholat. Ada dalilnya. Lah kalau antum mengatakan menyentuh wanita itu membatalkan wudhu, ya antum yang harus mendatangkan dalilnya. Kan begitu. Apakah menyentuh kemaluan saat kencing melakukan mandi junub akan membatalkan rangkaian mandi junub? Lah terus selek kosokan piye iki? Kecuali kalau ada alat pengosok modern ngene. Ning aku lho, aku upama duwe alat kuwi arep nganggo kaya ra tegel. Nek arep ngempake bingung. Malah dibaleni ngempake ngene iki, Cek. Neka-neka ae wong kene iki. Wis madang apa urung, Mang? Sunah-sunah dalam berdoa dengan diawali dengan satu kalimat dan diakhiri, atau langsung berdoa dan diakhiri amin. Sunahnya itu dengan mengawali dengan sholawat. Kemudian disunahkan pula kita untuk bertawasul dengan asmaul husna. Dalilnya mana? Dalilnya kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Gitu. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Jadi sebelum berdoa kita sebut nama Allah. Sebelumnya juga kita membaca sholawat, karena itu menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Sholawat Ibrahimiyah ya, yang ada dalilnya. Bukan tolak al-badru, bukan sholawat tanpa waton, atau sholawat koplo. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bertawasul, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika. Atau berdoa dengan satu saja asma Allah. Ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang Maha memberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Itu. Ya Rahman, ya Rahim, ati nafsi taqwaha, wahai zat yang Maha sayang, Maha kasih, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Seperti itu, disebut nama-nama Allah yang antum tahu itu, lalu berdoa. Bagaimana adab ketika berziarah kubur? Apa larangan ketika ziarah kubur? Tidak boleh menduduki kuburan, tidak boleh melangkahi kuburan, kemudian melepas alas kaki, dan itu dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan tidak boleh tabur bunga, nggak usah. Tidak boleh juga meminta doa kepada orang telah mati. Tapi kita datang situ tujuannya satu, untuk mengingat kematian, yang kedua untuk mendoakan si mayit itu. Sudah, nggak usah bakar menyan dan yang lainnya. Itu adab-adab di dalam berziarah kubur. Ini soal paling panjang. Ada akhwat menawarkan diri untuk dinikahi. Setelah dikhitbah, dengan berjalannya waktu, akhwatnya minta mengundurkan diri, membatalkan, karena ibunya minta beliau untuk kuliah, kerja. Dan Dan berjalannya ibunya tiba-tiba tidak berkenan untuk menikah terlebih dahulu, dan masih kendala dalam keuangan. Akhirnya beliau memutuskan membatalkan untuk membahagiakan ibunya terlebih dahulu, tidak menikah. Dan beliaunya juga bilang merasa ndak srek. Tapi saat saya telepon kakaknya masih meridhoi hubungan kami. Hubungan apa ini? Mencurigakan ya. Selama belum menikah itu nggak ada hubungan. Ya kok meridhoi hubungan kami, iki ngopo iki? Oke, mancing wong loro kayak aneh. Tapi ya ibunya belum berkenan untuk beliau menikah. Bisa beri nasihatnya. Lebih baik saya mengundurkan diri atau saya coba untuk bilang ke keluarganya sambil menasihatinya, karena keluarganya masih awam, masih tidak sreg dengan beliau, apa termasuk was-wasitan. Bu, saran saya antum datang kepada ibunya, kasih penjelasan yang baik, dan antum siapkan mental, siapkan ilmu juga,
siapkan gaya komunikasi yang bagus. Inna minal bayani lasihra, karena sesungguhnya penjelasan itu bisa mempengaruhi seseorang. Kalau antum memiliki kemampuan verbal yang terbatas, minta tolong sama orang yang kemampuan penjelasannya itu hebat, bisa menyihir. Kadang di ngene tok manut. Gendam itu namanya. Minta tolong kepada orang yang pono ing pamawas lebdo ing pitutur, untuk melobikan. Itu boleh dan sah-sah saja. Gitu. Ada, saya pernah menemui kasus seperti itu. Sekarang udah punya anak. Dan saya akui ikhwan ini mentalnya baja. Tapi cara-cara yang ditempuh ya cara-cara yang baik. Dia sudah ditolak sama ayah si akhwat ini. Tidak boleh, karena kamu agamanya tidak seperti yang saya harapkan. Beda. Tapi dia tetap minta saya datang ke rumahnya si akhwat itu. Sama keluarganya ikhwan ini, saya yang disuruh jadi juru bicara. Wah, saya pede aja. Ayo sayo, tandangi. Pas sampai di sana di rumahnya, ini cerita aja yang ngalor ngidul ya. Sampai di rumahnya si akhwat ini, tiba-tiba sudah disiapkan jamuan seperti pesta tapi kecil-kecilan gitu. Dan di depan rumah itu orang sudah ngapurancang begini, 12 orang semua pakai pakaian adat. Ya. Pakai beskap, pakai belangkon. Ngomong apa iki? Ijek cah cilik ngene mungsuh dengan para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh. Ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah. Jadi para sesepuh itu ngelihat saya itu sudah gini dulu. Bayi wingi sore. Akhirnya begitu sudah dipersilahkan duduk, saya pun mulai beraksi. Yang mengeluarkan kemampuan sastra Jawa yang saya miliki. Dan agak terpengaruh mereka, meskipun bapaknya tetap mengatakan tidak gitu. Waktu itu, malam itu, sampai alot itu, semuanya diskusi dilakukan dengan bahasa Jawa kuno. Ya kaya ngono kae lah ra karu-karuan itu. Dikeroyok wong rolas blangkonan kabeh. Akhirnya saya kembalikan ke ikhwan, yes, terserah kowe Mas, piye syaratnya seperti ini. Nek wong kowe pamane wis nyeblok tresno tenanan ya wis. Iya no, setelah nikah ndek gawa merantau. Biar antum selamat dari sebuah hadis ini. Dan sekarang anaknya sudah 1, Masya Allah. Tinggal antum itu mentalnya seperti apa. Kalau antum punya keinginan yang kuat, minta tolong sama orang, antum bisa menjelaskan diri, bagus. Kalau nggak bisa, maka minta tolong yang wasis, wijang di dalam berbicara. Tapi jangan saya, aku kapok. Aku wegah. Mbok otok jajake bakso wegah. Yang lain saja. Kalau berhasil, walhamdulillah, itu yang diharapkan. Jangan lupa berdoa juga. Kalau tidak berhasil, jangan memaksakan diri. Laki-laki itu hatinya luas. Ya. Orang yang wong wedok liyane yang lebih cantik, yang lebih soleh banyak. Ya, jangan cemen, jangan cengeng. Jatai papat meneng wae. Itu saja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana. Ini ada hadiah salat jamak dan qasar Syekh Abdul Aziz bin Bas. Saya bingung lagi tuh. Pertanyaan tadi tentang apa ya? Saya lupa. Saya kalau masuk pertanyaan bingung. Bolehkah seorang itu berjalan di atas makmum yang sedang sholat? Alasannya apa? Antum? Boleh. Alasannya? Ketika Rasulullah sholat berjamaah, iya. Dia mengendarai selesai, kemudian dia melewati para sahabat, kemudian dia bermakmum di dalam Rasulullah. Iya, saya koreksi sedikit, Ibnu Abbas itu, bukan Abu Hurairah. Antum pilih yang mana? Ini tentang tajwid, ini tentang fikih jamak qasar. Yang tajwid, fadhal. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana penjelasannya orang yang mati disiksa karena diratapi dengan ayat manusia tidak memikul beban dosa orang lain? Gimana penjelasannya? Ada 2 tadi. Angkat tangan.
Nek ora kita pek meneh lho. Untuk saya lho. Ada ayat mengatakan wala taziru wizra ukhra, seorang itu tidak memikul dosa orang lain. Ada hadis mengatakan mayit disiksa karena diratapi keluarganya. Gimana cara mengkomparasikan dua dalil ini? Cara mengkompromikan. Fadhal. Mayit disiksa karena wasiat yang buruk sebelum dia meninggal. Ya, wasiat berupa? Meratapi. Iya. Satu lagi? Satu lagi saya tambahkan ya. Jadi ini dibelah gitu. Dari siapa? Mas siapa? Gunawan dari mana Mas Gunawan? Karanganom. Saya tambahkan satu lagi, dia itu diam dari kemungkaran yang ada di desanya. Dia tahu warga desa itu kalau nanti dia mati mesti akan diratapi. Dia tahu itu, tapi dia diam saja. Ya, tidak meleng aku nek mati ojo dirapa-apa. Dia tidak ngomong begitu. Dia diam saja. Artinya dia mendiamkan kemungkaran. Atas sikap diamnya itu maka dia diazab. Makanya Nabi mengatakan al mutakallimu bil batil syaitanun natik wasakitu anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang berbicara dengan kebatilan adalah setan yang bicara. Orang yang diam dari kemungkaran adalah setan yang bisu. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang lari, enggak ada.